Waalaikumsalam. Ya Rafli. Tadi kata teman-teman Bapak manggil Rafli, Pak. Oh Apakah iya. itu betul? Ya betul. Oke, silakan duduk Rafli. Betul ya, tadi Bapak mencari Rafli itu Bapak tanya-tanya sama Aufa tadi. Katanya Rafli ada keperluan katanya fotokopi tadi ya. Oke. Bapak ingin berdiskusi dengan Rafli. Apakah Rafli punya waktu senggang hari ini? Ada, Pak. Tapi masalah apa ya, Pak? Oh, tidak apa-apa. Cuman Bapak ingin cerita-cerita saja, diskusi saja, ya. Apakah Rafli bersedia? Bersedia, Pak. Oke. Bagaimana kabar Rafli? Sehat Rafli? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana nilai-nilainya? Alhamdulillah memuaskan, Pak. Memuaskan. Wah, bagus ya. Bapak dapat informasi katanya Rafli itu ditunjuk oleh sekolah, oleh guru agamanya itu untuk lomba khutbah Jumat tingkat kabupaten. Apakah itu betul Rafli? Betul, Pak. Betul. Oke, betul ya. Betul. Terkait penunjukan Rafli sebagai mewakili SMP kita untuk lomba khutbah Jumat tersebut, apakah ada masalah Rafli? Apakah ada yang mengganggu Rafli kira-kira? Ada, Pak. Sebenarnya Rafli kurang pede untuk mengikuti lombanya, Pak. Kurang pede. Iya ya. Kira-kira apa penyebabnya kurang pede Rafli? Karena menurut Rafli nanti takutnya malu-malu di sekolah kalau misalnya ada juara, Pak. Oh gitu. Oke lah. Tapi masalahnya kurang pede ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ingin tanya dulu. Kira-kira nanti dari hasil diskusi kita ini, Rafli inginnya mendapatkan apa? Dari nanti kita kan sudah bincang-bincang nih. Kira-kira nanti hasil perbincangan ini Rafli inginnya mendapatkan apa? Tujuannya dari perbincangan kita ini? Kalau Rafli berharap bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Masalahnya, solusi dari masalah ini, Rafli kurang pede ya. Berarti kira-kira nanti ada solusinya ya. Oke, baik. Sekarang coba mungkin Bapak juga ingin memastikan atau mengkonfirmasi sama Rafli. Katanya Rafli juga pernah mengikuti lomba tingkat kecamatan ya. Iya, Dan sempat juara loh katanya ya. Iya, Pak. Kira-kira waktu Rafli mengikuti lomba tingkat kecamatan itu bagaimana kondisinya? Kenapa waktu itu Rafli bisa juara? Berarti kan ada kepercayaan diri waktu itu kan? Nah, coba apa waktu itu yang Rafli lakukan? Waktu itu pesertanya juga sedikit dan Rafli sudah mengenal semua pesertanya, Pak. Ditambah Rafli waktu itu udah ada persiapan, Pak. Sudah ada persiapan intinya. Berarti lombanya itu pesertanya sedikit dan intinya Rafli sudah punya persiapan. Ya, berarti waktu untuk persiapannya bagaimana? Waktu ketika lomba kecamatan itu, waktu persiapannya bagaimana? Apakah waktu persiapannya banyak atau sedikit? Sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Oke. Sekarang yang menyebabkan Rafli tidak pede pada lomba untuk tingkat kabupaten ini kira-kira apa penyebabnya? Karena pesertanya dengan kabarnya ada dari sekolah unggulan, Pak. Ditambah sekarang persiapan Rafli juga belum ada, Pak. Oh, jadi yang menyebabkan Rafli tidak pede karena saingannya berat gitu kira-kira ya. Ada sekolah unggul yang masuk. Kemudian waktu persiapannya ya. Berarti waktu SD, waktu persiapannya itu yang lumayan banyak ya. Iya. Oke. Sekarang Bapak ingin tanya. Nih, samping Rafli pernah lomba di tingkat kecamatan, kira-kira yang menjadi potensi atau menjadi alasan kenapa Bapak Ibu guru seperti ya guru agama terutama ya itu merekomendasikan Rafli sebagai untuk yang mewakili sekolah kita untuk mengikuti lomba ini? Coba apa kira-kira potensi yang Rafli miliki? Kata guru-guru, Pak, Rafli mampu menguasai panggung serta waktu pas presentasi Rafli mampu memiliki kata-kata yang baik, Pak. Jadi mudah dipahami dan dimengerti, Pak. Oke, berarti Rafli punya intonasi, menguasai panggung, kemudian mudah dimengerti apa yang Rafli sampaikan. Berarti itu sangat besar, sangat bagus sekali itu ya. Itu sangat potensial sekali itu untuk sebagai peserta kutumkan namanya, peserta khutbah atau pidato. Memang itu yang harus dimiliki. Jadi orang yang
cocok itu untuk menjadi peserta kultum, peserta khutbah atau peserta pidato itu memang orang yang menguasai panggung, Refli. Orang yang apa yang dibicarakannya tersebut dipahami dan mudah dimengerti oleh pendengarnya. Oke. Nah, kemudian Bapak juga ingin menyampaikan memberikan masukan juga sedikit. Mungkin menurut Bapak ya, lomba-lomba tingkat kabupaten ini seperti lomba pidato ini ya atau khutbah Jumat ini itu jarang-jarang loh kita dapatkan dari sekolah yang bisa mewakili. Berarti kita kan mewakili kecamatan ini kan, berarti ditunjuk sekolah kita untuk mewakili kecamatan untuk mengikuti lomba. Berarti itu sangat istilahnya kesempatan yang emas lah istilahnya, kesempatan emas dan jarang-jarang itu kesempatannya itu didapatkan. Kemudian begini juga Rafli, kalau kita mengikuti lomba itu memang ada sih yang namanya juara nanti ya, ada yang dapat juara lah, ada yang dapat piala lah. Tapi sebetulnya yang menjadi poin utama dari sebuah lomba itu artinya pengalaman. Artinya nanti begini, kalau memang Rafli yang menjadi masalah itu takut mungkin tidak bisa juara, bisa malu-maluin sekolah pemainnya ya karena tidak dapat juara. Sebetulnya tujuan dari lomba itu bukan hanya untuk mencari juara, bukan hanya untuk mencari juara. Di samping untuk mendapat juara itu mungkin bisa Bapak katakan sebagai nilai bonus itu ya. Tapi yang pentingnya kita mengikuti lomba itu adalah untuk mendapatkan pengalaman. Ya, berarti nanti Rafli itu akan bersaing, itu akan melihat seperti apa orang di luar sana. Jadi artinya nanti akan terbuka wawasan Rafli dibuatnya. Kalau Rafli ikut lomba tingkat kabupaten, alhamdulillah nanti syukur-syukur menang kan tingkat kabupaten, nanti naik ke tingkat provinsi, menang lagi ya kalau dia sudah menjadi nanti ya suatu prestasi nanti oleh Rafli takdirnya ke sana. Nanti dia bisa mewakili tingkat nasional loh untuk provinsi kita. Itu kan pengalaman yang luar biasa itu. Rafli akan melihat begitu banyak orang nanti dari sekolah unggul atau dari daerah-daerah lain itu menampilkan potensi-potensi. Dari sana Rafli bisa belajar sebetulnya. Jadi nanti untuk lomba-lomba berikutnya, Pak rasa Rafli bisa dengan pengalaman tingkat kabupaten itu bisa jadikan modal lagi nanti untuk tingkat atau untuk lomba-lomba berikut. Jadi intinya walaupun tidak dapat juara itu tidak jadi masalah Rafli. Ya, yang penting kita ikut dan ada pengalaman. Jadi kalau kita ikut tuh berarti ada pengalaman yang kita dapatkan. Oke, kira-kira sekarang bagaimana keputusan Rafli? Rafli kayaknya memang mau ikut. Mau ikut? Iya. Sebesar apa komitmennya untuk mengikuti perlombaan ini? Sangat besar Pak. Sangat besar ya. Oke. Berarti keputusan Rafli udah memang mau ikut. Mau ikut lagi ya, mau mengikuti perlombaan ini ya. Iya. Berarti sekarang kira-kira apa rencananya ke depan yang mau Rafli lakukan supaya permasalahan apakah namanya kurang persiapan tadi atau kurang PD tadi itu bisa teratasi? Kira-kira mungkin waktu di SD atau tingkat kecamatan itu mungkin Rafli ada istilahnya waktu yang lama untuk persiapan. Waktu itu kan tidak dibimbing oleh guru kan? Tidak. Sekarang kita coba Rafli ingat-ingat di sekolah kita, ada nggak potensi-potensi yang bisa membantu Rafli nanti? Kira-kira apa rencananya nanti? Rencananya Rafli sepulang sekolah nanti mau menemui Bu Susna Yeti sama Pak Roma Pak untuk membimbing Rafli dalam pelatihan khutbah Jumat. Oke, berarti rencananya Rafli akan meminta bantuan dan meminta bimbingan kepada guru sebagai guru bahasa Indonesia ya, dan Pak Roma ya sebagai guru agama untuk membimbing Rafli ya. Oke, kira-kira apa lagi rencananya selain dari itu? Rencananya Rafli juga mencari referensi dari berbagai sumber Pak, kayak dari buku-buku tentang khutbah Jumat maupun dari internet Pak. Oke, berarti rencananya akan minta bantuan bimbingan kepada Pak Roma atau Bu Yet sebagai guru bahasa Indonesia, dan juga nanti mencari literasi dari sumber-sumber ya, dari internet atau dari YouTube juga ya. Oke, bagus, rencananya sangat kreatif sekali itu. Kenapa? Ya karena
Rafli bisa menggunakan potensi yang ada di sekolah. Kan Pak Roma itu kan dia juga jago pidato itu ya. Bu Yet juga. Bu Yet itu untuk pidato bahasa Indonesia, puisi itu dia sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali rencananya. Sekarang, kira-kira siapa yang akan membantu Rafli dalam melaksanakan komitmen tersebut? Kakak saya Pak, karena beliau juga pernah mengikuti perlombaan dulunya Pak. Oke, berarti kakak Rafli juga bisa membantu karena dia juga pernah ikut lomba. Iya. Oke, lomba apa kalau boleh tahu Pak? Lomba khutbah Jumat juga Pak. Berarti dia juga pernah ikut lomba khutbah Jumat. Iya Pak. Berarti kalau begitu kakak Rafli bisa dong membantunya? Bisa Pak. Bisa. Berarti Bapak rasa ini masalahnya sudah mulai nampak bisa teratasi ini ya, dengan meminta bantuan Bu Yet, Pak Roma, kemudian mencari literasi, kemudian kebetulan kakak Rafli juga yang bisa lah istilahnya untuk membimbing lah ya pidato ya, karena kakak Rafli katanya juga pernah ikut lomba juga ya. Iya Pak. Ya, nggak salah Pak, kakak Rafli juga sebagai apa ya, sering mengisi apa juga ya, ceramah-ceramah juga ya. Iya Pak. Iya, berarti tepat sekali itu pilihannya, sangat tepat sekali itu. Oke, bagus ya rencananya. Sekarang kira-kira kapan Rafli mau laksanakan komitmen tersebut? Mulai dari sekarang Pak. Mulai dari sekarang. Oke, contohnya yang akan Rafli lakukan waktu dekat atau yang akan secepatnya Rafli lakukan itu apa? Rafli akan membuat jadwal untuk latihan khutbah Jumat Pak, yang akan dibantu oleh guru-guru yang kayak Pak Roma sama Bu Susmayeti Pak. Oke, bagus ya. Kalau untuk bimbingan dengan kakaknya Pak Rasa itu bisa di rumah ya? Iya Pak. Ya, bisa juga secepatnya. Bagus, bagus sekali rencananya dan keputusannya. Nah, sekarang kira-kira menurut Rafli apa yang menjadi masalah untuk mengikuti lomba ini sudah teratasi belum? Sudah Pak. Sudah. Ya, bagaimana? Kira-kira sudah teratasi kan masalahnya? Sudah. Berarti sudah semakin mantap kan untuk mengikuti perlombaan? Sudah Pak. Sudah. Nah, bagus ya. Bapak akan mendoakan setiap apa yang kita usahakan tuh kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah akan pasti hasilnya akan memuaskan kita. Bapak akan tetap mendoakan Rafli, kalaupun nanti ya, kalaupun ini kita beranggap apa ya, supaya Rafli jangan jadi beban, jangan dipikirkan yang masalah juara itu ya. Iya Pak. Ikuti aja, apa istilahnya, persiapkan aja semaksimal mungkin. Nanti masalah juara tidak juaranya itu sudah urusan yang kedua, urusan yang berikutnya ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Dan apa yang Rafli rencanakan tadi ya Pak Rasa sudah sangat bagus sekali keputusannya. Oke, kira-kira bagaimana perasaannya? Sudah lega sekarang? Sudah Pak. Sudah tidak grogi lagi untuk ikut lomba? Tidak Pak. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin masalah kita sudah teratasi. Kalau ada lagi yang mau Rafli mau bicarakan dengan Bapak, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Kalau tidak boleh, tapi sudah boleh kembali ke lokal karena juga mau masuk ya. Oke. Kalau Bapak silakan. Ya, Terima kasih Pak. selamat ya. Nanti kalau ada keperluan atau ada yang perlu Bapak bantu silakan hubungi Bapak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.